skripsi ya. Oke. Berbeda dengan senarai proposal, pada sidang kali ini ada penilaian saja. Penilaian itu nanti akan menentukan kamu lulus atau tidak. Ya, oke. Coba perhatikan. Ada 4 item penilaian. Yang pertama, isi dan sistematika skripsi. Ya, isinya ini sudah ada di tangan penguji, tidak bisa kita maksimalkan lagi. Ya, yang bisa kamu maksimalkan untuk mencari nilai itu adalah di presentasi itu 20%. Kemampuan menjawab ini besar sekali 40%. Perilaku dan sikap itu 10%. Ya, nanti nilai ini akan ditotalkan kemudian diratakan hingga keluar keputusan apakah kamu dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ya, oke. Harapannya lulus. Lulus. Kedua, lulusannya sudah. Mau dua lagi. Salah, sudah. Oke. Yang bertindak sebagai penguji itu yang pertama adalah Ibu Dr. Evelyn Wijaya. Nanti beliau akan menyusul. Yang kedua itu Bapak kelas. Dalam Majul Hermi itu berhadir maka digantikan oleh Bapak kelas. Ya, oke. Kita masuk ke sesi pertama. Silakan kamu presentasi. Tidak usah ada panjang, poin-poinnya saja. Ya, namanya PowerPoint kan, di poin-poinnya saja. Oke, tadi silakan. Betul sekali. Semakin ketatnya persaingan bisnis dalam bidang penerbangan, setiap perusahaan mencari strategi yang tepat untuk menarik kepercayaan pelanggan terhadap masing-masing maskapai. Berikut data top rank indeks maskapai dari tahun 2019 sampai 2022. Bisa kita lihat top rank indeks maskapai Garuda Indonesia dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan. Dari tahun 2019 yang di 40,50% sampai tahun 2022 menurun menjadi 29,7%. Berikut data penumpang Garuda Indonesia dari tahun 2010 sampai 2021. Bisa kita lihat dari tahun 2010 mengalami tren kenaikan sampai pada tahun 2018 dan mengalami tren penurunan pada tahun 2019 sampai 2020. Dikarenakan pandemi COVID. Selain itu, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami tren kenaikan. Berikut data maskapai penerbangan paling tepat waktu di Indonesia tahun 2022. Bisa kita lihat dari data maskapai penerbangan paling tepat waktu ini, yaitu maskapai Garuda Indonesia dibandingkan maskapai yang lainnya. Berikut ada prasurvei keputusan pengguna jasa maskapai Garuda Indonesia di Pekanbaru. Bisa kita lihat yang menjadi pilihan pertama di saat berpergian melalui transportasi udara yaitu pilihan Garuda Indonesia dengan 39 orang, persentase 58,22%. Berikut ada rumusan masalah, yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Pekanbaru. Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Pekanbaru. Yang ketiga, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Pekanbaru. Berikut ada tujuan penelitian. Yang pertama,
untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna jasa penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh harga terhadap keputusan pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Pekanbaru. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pengguna jasa penerbangan Garuda Indonesia di Pekanbaru. Berikut ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan informasi terhadap kualitas pelayanan, harga dan kepercayaan terhadap keputusan pengguna jasa. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu dapat mendapatkan cara penilaian yang benar terhadap kualitas pelayanan, harga dan kepercayaan terhadap keputusan jasa. Berikut ada penelitian terdahulu. Nama peneliti Akbar, yang variabel penelitiannya ada kualitas pelayanan, harga, dan keputusan pengguna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Berikut ada kerangka pemikiran. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pengguna. Variabel X2, harga, berpengaruh terhadap variabel Y, keputusan pengguna. Variabel X3, kepercayaan, berpengaruh terhadap variabel Y, keputusan pengguna. Berikut ada metode penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya di Kota Pekanbaru dimulai dari bulan September hingga selesai. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi di penelitian ini adalah masyarakat yang di Kota Pekanbaru yang belum diketahui jumlah populasinya. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber datanya ada data sekunder dan data primer. Data primer, data yang diolah secara langsung, sedangkan data sekunder, data yang diolah secara tidak langsung. 4. Teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data menggunakan penyebaran angket. Berikut metode penelitian. Pertama, teknik analisa data, analisis karakteristik responden, analisis tingkat persepsi. Berikut ada uji pendahuluan, uji mobilitas. Jika koefisien R itu lebih besar dari tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan sebaliknya, jika koefisien korelasi R itu lebih kecil daripada tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut ada uji reliabilitas. Apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari 0,6, maka gusuran tersebut reliabel. Sebaliknya, apabila hasil koefisien alfa lebih kecil dari 0,6, maka gusuran tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berikut metode penelitian uji asumsi klasik. Yang pertama, analisa normalitas. Jika probabilitas lebih besar 0,05, maka distribusi dari model regresi adalah normal. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil 0,05, maka hasil tersebut dinyatakan tidak normal. Berikut analisis multikolinearitas. Jika toleransi value lebih besar 0,1 dan VIF lebih besar 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika toleransi value lebih kecil 0,1 dan VIF lebih besar 10, maka terjadi multikolinearitas. Berikut analisa heterokedastisitas. Jika signifikan lebih besar 0,05, maka terbebas dari gejala heterokedastisitas. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,5, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut ada uji model, uji simultan, uji F. Apabila nilai signifikan F lebih besar 0,5, artinya terdapat pengaruh tidak signifikan. Sebaliknya, apabila nilai F lebih kecil 0,5, artinya variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan. Berikut uji F square. Uji ini
untuk mengetahui kebaikan modal. Berikut uji Q-square. Uji ini dilakukan jika menggunakan PLS. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Berikut uji koefisien determinasi R kuadrat. Jika R kuadrat semakin besar, maka persentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Jika R kuadrat semakin kecil, maka persentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. Analisis regresi linear berganda. Berikut uji parsial atau uji T. Apabila nilai signifikansi T lebih besar 0,05, artinya variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi T lebih kecil 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita lihat bahwa jenis kelamin perempuan jumlah orangnya lebih tinggi daripada jumlah jenis kelamin laki-laki. Jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 65 orang dengan persentase 54,2%. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa dominannya perempuan gemar berliburan. Karakteristik responden berdasarkan usia. Bisa kita lihat kelompok usia 17 sampai 25 tahun berjumlah 72 orang dengan persentase 60% dibanding kelompok usia yang lainnya. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa umur 17 sampai 25 tahun lebih mengikuti tren modern untuk berpergian. Analisis karakteristik responden pendidikan. Bisa kita lihat kategori pendidikan SMA dengan jumlah 80 orang dan persentase 66,7%. Hal ini bisa kita sebutkan bahwa mayoritas masyarakat Pekanbaru tamatannya lebih ke SMA. Analisis karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Bisa kita lihat kategori pekerjaan karyawan swasta sejumlah 76 orang dengan persentase 63,3%. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa mayoritas Pekanbaru rata-rata pekerjaannya adalah karyawan swasta. Berikut analisis karakteristik responden berdasarkan penghasilan. Bisa kita lihat kategori penghasilan dari 3 juta sampai 5 juta berjumlah 51 orang dengan persentase 42,5%. Untuk hal ini bisa kita simpulkan bahwa mayoritas Pekanbaru bergaji 3 sampai 5 juta dengan kisaran UMR. Berdasarkan analisis karakteristik responden berdasarkan status pernikahan. Kita lihat kategori yang sudah menikah dengan jumlah 95 orang dengan persentase 79,2%. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa masyarakat di Kota Pekanbaru rata-rata yang sudah menikah. Berikut analisis karakteristik responden berdasarkan kecamatan. Bisa kita lihat bahwa jumlah berkecamatan paling tertinggi dengan jumlah 27 orang, persentasenya 22,5%. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa mayoritas masyarakat Pekanbaru berpendudukan di kecamatan Payung Sekanti. Berikut analisis karakteristik berdasarkan intensitas pengguna maskapai Garuda Indonesia. Bisa kita lihat jumlah penggunaan Garuda Indonesia per tahun hanya 1 kali dengan jumlah orang 57 orang, persentase 47,5%. Berikut
Berikut analisis deskriptif tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan. Di variabel kualitas pelayanan terdapat 10 indikator yang bernilai rata-rata tinggi. Salah satunya pramugari selalu setia menjawab pertanyaan penumpang dengan jumlah nilai rata-rata 4,771. Sedangkan nilai rata-rata yang terendah yaitu Garuda Indonesia memberikan jaminan pelayanan kepada penumpang dengan nilai rata-ratanya 4,63. Berikut tanggapan responden terhadap variabel harga. Variabel harga terdapat 8 indikator yang bernilai rata-rata tinggi, yaitu saya memilih Garuda Indonesia karena harga ditawarkan sesuai dengan manfaat dan dirasakan penumpang dengan nilai rata-ratanya 4,17. Sedangkan nilai rata-ratanya yang terendah yaitu harga yang ditawarkan Garuda Indonesia dapat terjangkau oleh semua orang dengan nilai rata-ratanya 3,78. Berikut tanggapan responden terhadap variabel kepercayaan. Di variabel kepercayaan terdapat 8 indikator yang bernilai rata-rata tinggi, yaitu Garuda Indonesia karena saya memilih Garuda Indonesia karena selalu menyiapkan sarapan untuk penumpang sebagai rasa pedulinya. Sedangkan yang bernilai rata-rata rendah, pramugari Garuda Indonesia memberikan sambutan yang baik kepada penumpang dengan nilai rata-ratanya 4,48. Tanggapan responden terhadap variabel keputusan pengguna. Di variabel keputusan pengguna ini terdapat 10 indikator yang bernilai rata-rata tinggi, yaitu memutuskan membeli dengan metode pembayaran online dengan nilai rata-ratanya 4,65. Sedangkan nilai rata-ratanya terendah, yaitu saya memilih Garuda Indonesia karena layanan jasanya bagus dengan nilai rata-ratanya 4,6. Hasil uji pendahuluan, yang pertama uji validitas, bisa kita lihat nilai validitasnya di atas 0,3. Hal ini dinyatakan pendataan ini dinyatakan valid. Berikut uji reliabilitas. Bisa kita lihat ombak alfanya di atas 0,6. Hal ini disebutkan bahwa data ini reliable. Berikut hasil uji normalitas. Di penelitian ini, uji normalitasnya dinyatakan tidak normal karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Hasil uji multikolinearitas. Bisa kita lihat bahwa variabel X1 kualitas pelayanan, harga, kepercayaan dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji koefisien determinasi R kuadrat keputusan pengguna variabel Y, R-nya 0,793, adjusted R-nya 0,788. Kemudian effect size R kuadrat, kualitas pelayanannya 0,040, harga 0,013, kepercayaan 0,657. Berikut hasil pengujian hipotesis uji T. Kita lihat pengaruh kualitas pelayanan T itu lebih besar dari signifikannya 0,01, hasilnya diterima. Sedangkan harga terhadap keputusan penggunanya dihitungnya min 5,196 dan signifikannya 0,02. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa harga berpengaruh positif, namun ke arah negatif, maka harganya ditolak. Berikut kepercayaan terhadap keputusan pengguna.
Hitungan 7,570 dan signifikannya 0,000. Berikut kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota Pekanbaru, dan harga berpengaruh positif namun ke arah negatif terhadap keputusan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota Pekanbaru, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Kota Pekanbaru. Itu ada saran. Yang pertama, bagi perusahaan untuk variabel kualitas pelayanan, sebaiknya Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan yang baik untuk menarik keputusan pengguna jasa maskapainya lebih tinggi lagi. Dan harga, sebaiknya Garuda Indonesia dapat memberikan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa maskapai Garuda Indonesia. Dan kepercayaan, sebaiknya Garuda Indonesia dapat memberikan kepercayaan yang lebih bagus dan baik lagi untuk menarik perhatiannya, rasa peduli kepada penumpang jasa maskapai Garuda Indonesia. Dan bagi akademis, bagi yang ingin mengambil penelitian ini lagi, diharapkan dapat menambah variabel untuk bisa menarik lagi kepada penumpang jasa maskapai Garuda Indonesia. Sekian dari presentasi hasil skripsi saya. Terima kasih. Oke, jangan dulu. Oke, kembalikan slide-nya ke judul. Oke, setelah tulis semuanya sudah. Kita masuk sesi yang kedua ya. Kita akan jawab dari diskusi. Ya, kesempatan pertama kita berikan ke Ibu Dr. ini. Sekarang, ya, selesai belum? Kita ikut dulu. Boleh kalau mau ikut dulu. Oke. Dulu, Pak Niko dulu, silakan Pak Niko. Terima kasih kepada Pak Sarli atas kesempatannya. Di sini saya harusnya Pak Zuhelmi yang menguji, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi saya yang menggantikannya. Saya memang baru bacanya sekilas, jadi sembari ini kita diskusi ya. Jadi sebelum kita bertanya jawab, ada beberapa catatan revisi yang ingin saya berikan. Kamu buka halaman 2. Itu ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang belum kamu kirimkan. Silakan diperbaiki. Salah satunya Official Airline Guide atau OAG. Nanti cek lagi ya, setiap yang berbahasa Inggris dimiringkan. Kemudian halaman 6. Itu kan kamu menyatakan judul kamu analisis pengaruh bla 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 itu ya. Kira-kira apa ya menjadi suatu pembeda penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Itu harus ada dicantumkan di bab 1 sebelum rumusan masalah. Kira-kira ada tidak? Kemudian nanti di halaman 24 kepala tabelnya dibuat di halaman berikutnya. Maaf, Pak, halaman 24.
tabelnya ikutin ya. Halaman 30 sampai halaman 35 itu tabelnya jangan sampai keluar dari margin, jadi nggak rapi skripsinya. Halaman 38 dan 39 38 juga sama 39 itu uji normalitasnya persis kalimatnya sama 2 kali muncul, ya kan? Dihapus salah satu ya. Halaman 41 uji F, uji model. Itu sebenarnya uji untuk menguji modelnya linear atau tidak. Nanti dia kalau signifikan artinya modelnya linear. Halaman 64. Ini kan udah masuk bagian hasil ya. Kamu di bab 3 ada tulis uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Benar? Di bab 3 kamu tulis itu. Di halaman 64 bagian hasil. Terus kamu lihat juga bab 3 kamu. Di hasil kamu sudah ada uji normalitas, sudah ada uji multikoliniaritas, tetapi uji heteroskedastisitasnya belum muncul di bab 4-nya. Padahal kamu di bab 3-nya ada tulis. Jadi kalau prosedur yang benar itu kalau kamu sudah nyatakan di bab 3, setidaknya di bab 4 dimunculin dulu. Meskipun pada akhirnya tetap pakai PLS. Karena kamu sudah sebut duluan di bab 3. Halaman 74. Daftar pustaka ya. Kamu lihat daftar pustaka yang paling pertama. Yang paling atas. Ada nampak kesalahannya apa? Nggak ada nama, itu langsung 2016.2.134 ya. Jadi meskipun sudah pakai Mendeley, tetap harus dirapikan nama penulis, judul, dan lain-lainnya ya. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan terkait catatan revisi barusan? Ya, itu pilihan kedua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Sekarang saya mau tanya mengenai uji hipotesis yang kamu lakukan. Kenapa hipotesis kedua itu ditolak hasilnya? Hipotesis kedua tentang apa?
Hasilnya ditolak kan hipotesisnya? Bisa kamu jelaskan kenapa ditolak? Cuman ini ke arah negatif. Ya, jawabannya betul, itu ditolak. Cuma saya mau tahu kenapa jawabannya ditolak. Hasilnya udah benar, memang ditolak. Tapi saya mau alasannya kenapa. Jadi gini ya, di bab 2 kamu kan nyatakan hipotesisnya harga berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Halo. Ya kan? Sementara hasil pengujian kamu, harga tuh tandanya negatif kan? Jadi meskipun dia signifikan, tapi karena hipotesisnya positif, makanya ditolak. Itu dia. Jadi bukan berarti kalau setiap hasilnya signifikan langsung diterima, enggak ya. Karena kamu hipotesisnya pakai arah. Kemudian menurut kamu variabel mana yang pengaruhnya paling besar ke keputusan pengguna? Indonesia dapat memberikan layanan yang bagus terhadap keputusan penggunanya daripada harga yang kepercayaan. Kalau kita lihat dari angka yang ada di tabel UJT, angka yang paling besar kehitungnya punya siapa? Harusnya itu yang paling besar pengaruhnya ke keputusan pengguna. Kalau kepercayaan keputusan pengguna kenapa bisa berpengaruh? Karena Garuda Indonesia dapat memberikan kepercayaan yang baik seperti perhatian kepada penumpangnya, memberikan sarapan, sehingga hasil dari keputusan penggunanya berpengaruh kepercayaan terhadap. Kalau seperti memberi sarapan bukan yang masuk ke bagian pelayanan. Oh, sini kamu tulisnya masuk kepercayaan ya. Oke. Kemudian kamu pernah nggak dengar teori permintaan dan penawaran? Pernah dengar nggak waktu diajar ekonomi mikro? Yang katanya semakin tinggi harga, barang yang diminta semakin barang yang dimintakan. Kalau semakin rendah harga, kemudian kalau semakin tinggi harga, penawarannya makin tinggi atau makin rendah? Penawarannya semakin tinggi. Oke. Berarti hasil penelitian kamu cocok nggak dengan teori permintaan dan penawaran yang barusan kita bahas? Cocoknya dari mana? Variabel harganya. Coba jelaskan. Keputusan penggunanya semakin menurun. Sedangkan
Berarti keputusan pengguna ini termasuk permintaan atau penawaran? Penawaran. Permintaan. Kan terbalik kan? Makin tinggi harga, barang yang diminta turun. Makin turun harga, yang barang diminta tinggi kan? Sejalan dengan hasil kamu yang menyatakan pengaruhnya negatif. Jadi keputusan pengguna itu adalah permintaan ya, kalau dikaitkan dengan teori itu. Nah sebenarnya teori itu bagus, dan akan lebih bagus lagi kalau kamu masukin di bab 2. Jadi teori permintaan penawar masukkan di bab 2, pas jelasin variabel harga, kaitkan dengan teori itu. Itu jadi lebih bagus deskripsinya. Bisa dipahami? Terus hasil penelitian kamu sejalan tidak dengan fenomena yang kamu sebutkan di bab 1? Kenapa kamu katakan sejalan? Karena semakin sama seperti tadi, kalau semakin harganya semakin turun, maka menarik keputusan penggunanya. Kalau yang lain gimana? Kualitas pelayanan sama kepercayaan? Sama juga Pak, jika kualitas pelayanannya semakin bagus, semakin banyak juga yang tertarik untuk menggunakan jasa maskapai ini. Tadi kan fenomenanya yang di 2020-2021 turun drastis kan? Iya. Pertanyaan saya kan, hasil penelitian kamu sejalan tidak dengan fenomena? Bagaimana cara kamu menyambungkan hasil kamu dengan fenomena yang kamu sebutkan di bab 1 tadi? Datanya dari tahun 2018 sampai 2020 memang turun drastis, namun pada tahun 2020 sampai 2021 kita mengalami kenaikan. Yang di mana tuh gambarnya ya? Halaman berapa? Yang gambar mana? Yang ini. Data penumpang Garuda turun itu di 2020. 2019 pun sudah mulai turun. Namun dia dari 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan. Kecil ya. Jadi kira-kira penurunan yang tajam itu apakah disebabkan karena kualitas pelayanan yang turun, atau harga yang naik, atau kepercayaan yang turun menurut kamu? Tidak, mengalami tren penurunan itu disebabkan karena terjadi COVID. 2019 juga turun loh, itu kan sebelum COVID ya. Di akhir tahunnya. Kemudian penelitian kamu ini apakah bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu manajemen pemasaran? Kontribusi akademis, terutama ke bidang pemasarannya itu seperti apa?
dapat menjelaskan juga detail tentang keputusan mengenai Itu untuk penelitian selanjutnya ya, yang kamu barusan jelaskan. Tapi kalau ke bidang pemasarannya gimana? Kamu kan manajemen pemasaran ya. Kamu sudah belajar beberapa mata kuliah terkait pemasaran. Kira-kira apa ya yang bisa kamu tambahkan? Itu yang saya maksud. Kalau yang kamu bilang tadi itu tidak salah, tapi itu adalah untuk penelitian yang berikutnya. Kalau belum dapat, nanti kamu bisa dipikirkan lagi. Nanti kamu tinggal masukin ke bab 5-nya ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Sarli. Oke, terima kasih. Saya sudah semua. Sudah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke silakan. Oke, terima kasih Pak Sarli. Masih bisa lanjut Sarli? Bisa. Kok anteng sekali kamu nak? Oke, skripsinya Sarli yang bikin sendiri kan? Ya, harusnya bisa dong Sarli jawab dengan baik pertanyaan dari tim penguji. Karena pertanyaan dari Pak Niko tadi belum di luar skripsi kok. Masih dalam ranah skripsi ya. Oke, terkait dengan sistematika penulisan, Miss mau nanya, Sarli kan fokus penelitiannya kan di Garuda Indonesia ya. Berarti kan di kantor Garuda Indonesia Pekanbaru, ya? Nah, coba Sarli lihat di kata pengantar. CV Hidro Perkasa itu perusahaan apa ya, Pak ya? Yang kata pengantar nomor 6.6, Bapak Pimpinan beserta seluruh staf CV Hidro Perkasa. Itu kan nggak ada hubungannya dengan objeknya Sarli kan? Ya nanti disesuaikan lagi ya nak ya. Oke, terus nama Bu Laila Hamdi jangan lupa itu tambahkan dokter ya. Karena Bu Laila juga seperti Pak Sarli, seperti Miss itu dari dokteran. Oke. Oke. Di sini Sarli mengambil penelitian mengenai keputusan penggunaan jasa penerbangan Garuda Indonesia ya. Ada beberapa data yang saya ditampilkan di bab 1, mulai dari data profil indeks, kemudian data penumpang Garuda Indonesia, maskapai penerbangan paling cepat waktu di Indonesia, sama hasil prasurvei mengenai keputusan pengguna jasa maskapai di Pekanbaru ya. Nah, tadi pada saat Pak Niko tanya, kenapa sih dari 2018 itu mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020? Tadi Sarli jawabnya salah satunya karena COVID ya nak ya. Oke, tujuan awal Sarli melakukan penelitian ini untuk apa? Pas pertama kali Sarli mau bikin RP, mau bikin skripsi, ya, menemukan fenomena mengenai permasalahan mengenai Garuda Indonesia ini. Ya, apakah sudah ketahuan penyebabnya atau belum ketahuan penyebabnya? Ketika kita mau mulai meneliti ini, kita sebenarnya udah tahu belum sih penyebab terjadinya fenomena itu? Belum. Berarti boleh nggak Sarli bilang kalau penyebabnya itu karena COVID-19? karena dari cerita tadi sumber dari memang ditulis dari tahun 2018 sampai 2020 mengenai penanganan basis itu disebabkan karena COVID. Oke, kalau penyebabnya adalah COVID-19, perlu nggak saya dilanjutkan penelitiannya ke bab 2 sampai dengan bab 5? Logikanya aja nggak apa-apa, kita logikanya aja dulu. Kan udah ketahuan nih, oh ternyata masalah penurunan penumpang Garuda Indonesia itu karena COVID-19 loh. Nah, perlu nggak kita lanjutkan lagi penulisan kita ke bab 2 sampai dengan bab 5? Enggak kan? Ya kan? Kalau misalnya Sarli dari awal sudah menginformasikan bahwa oh ternyata penyebab penurunannya ini karena COVID-19, lah berarti kita nggak usah lanjutkan lagi bab 2 sampai bab 5. Selesai sampai di sini penelitiannya. Nah, kita meneliti, kita melakukan penelitian karena kita menemukan fenomena yang kita belum tahu nih apa sih penyebabnya. Apakah penyebabnya ini memang karena
variabel service quality, harga sama kepercayaan, atau ada variabel-variabel pemasaran yang lainnya. Nah, itulah yang Shirley ingin analisa dan telusuri lebih lanjut. Ya, nah di sini Shirley memutuskan untuk menggunakan 3 variabel dulu, yaitu service quality, harga, sama kepercayaan. Nah, 3 variabel inilah yang Shirley anggap itu menjadi penyebab terjadinya penurunan jumlah penumpang di Garuda Indonesia. Ya, nanti apakah benar atau tidak kita lihat di bab 4. Paham ya, Nak, ya alurnya ya. Jadi bukan tidak boleh menyebutkan, hindari menyebutkan penyebab penurunannya ini karena COVID-19. Ya, semua sektor itu pasti turun. Ya, bukan hanya sektor penerbangan, bahkan sektor konsumsi yang menjadi kebutuhan primer kita pun mengalami penurunan. Ya, karena itu memang COVID-19 itu terdampak di seluruh sektor. Ya, tapi ketika dosen penguji bertanya kenapa sih penyebab penurunannya, inilah yang akan saya cari informasi lebih lanjut melalui variabel yang saya pilih untuk dijadikan sebagai fokus utama dari penelitian saya, gitu ya. Nah, kenapa sih Shirley mengambil service quality, harga, dan kepercayaan? Karena Shirley menemukan yang namanya research gap. Benar? Research gap itu apa, Nak? Pernah dengar istilah research gap? Apa itu? Apa yang dinamakan dengan research gap? Shirley udah benar deskripsinya ada research gap, tapi apa itu research gap? Research gap itu seperti jurnal yang sudah diteliti sebelumnya, Shirley merangkai ke penelitiannya sendiri. Jurnal yang sudah Shirley kumpulkan. Oke, lebih tepatnya research gap itu adalah perbedaan hasil penelitian yang ada di jurnal. Dan dicontohkan satu untuk variabel kualitas pelayanan misalnya ini. Menurut penelitian Saibani 2019, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna jasa. Nah, sedangkan menurut penelitian ERI, kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap keputusan penggunaan jasa. Nah, ini kan ada perbedaan hasil nih, benar nggak? Nah, perbedaan hasil itulah yang dinamakan dengan research gap, ya. Jadi antara jurnal A, jurnal B sama jurnal C ini hasilnya nggak sama, Nak. Ada yang satu ngomong positif, ada yang satu ngomong negatif. Ada yang satu ngomong positif, ada yang satu ngomong tidak berpengaruh. Nah, itu artinya adalah ada perbedaan hasil penelitian, ya. Nah, deskripsi saya itu udah bagus nih, Nak. Untuk variabel service quality, harga dan kepercayaan itu masing-masing udah ada research gap-nya. Ya, tapi Shirley juga harus paham apa sih yang dimaksud dengan research gap itu sendiri. Ya, oke. Garuda Indonesia ini perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Jasa, ya. Kalau perusahaan jasa, pernah nggak Shirley dengar istilah yang namanya 7P? 4P pernah dengar? 7P pernah dengar? Oke, apa yang membedakan 4P dan 7P? Tapi udah salah. Oh, mas sekali. Ayo, apa yang membedakan 4P dan 7P? Harusnya dulu di semester 3 ada mata kuliahnya. Ini juga penasaran. Ayo, 4P itu produk apa lagi? Price, apa lagi?
supaya produknya bisa dikenal masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Promosi. Itu bagian dari 4P, benar? Nah, 4P itu untuk kategori perusahaan dagang. Nah, Sherly ini kan Garuda Indonesia perusahaan jasa. Di samping 4P ada tambahan lagi 3P-nya. Apa itu? 4P tambah lagi 3P-nya. Ingat? Nggak ingat? Oke. Tadi 4P apa aja, Sel? Produk, price, place. Nah, 7P berarti tambah people, ya kan? Proses sama physical evidence, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan 7P. Ya, 7P itu untuk perusahaan, kategori perusahaan jasa. Saya share ya. Lulusan manajemen pemasaran harus paham loh 4P sama 7P. Ya, itu konsep dasar dari pemasaran. Oke. Indikator masing-masing variabel penelitian sudah saya jelaskan di bab 2. Indikator service quality, indikator harga sama indikator kepercayaan. Ada nggak di bab 2 satu? Ini pastikan aja kok. Ada ya. Keputusan penggunaan juga ada ya indikatornya ya. Oke. Sekarang coba saya buka halaman 23. Nah, Miss mau confirm karena Miss agak bingung. Yang Sherly tampilkan di tabel 21 peneliti terdahulu, ini semua jurnal-jurnal penelitian dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ini jurnal atau buku atau apa, Chef? Jurnal semuanya. Ya, pertanyaan dari Miss 1. Kenapa ya nama-nama yang ada di tabel 21 itu Miss nggak menemukan sama sekali di daftar pustaka? Ya, Akbar Miss nggak ketemu nih di daftar pustaka. Asrijal juga Miss nggak ketemu di daftar pustaka. Sherly Setiawan juga. Dan seterusnya. Sherly belum masukkan ke daftar pustaka atau gimana nih, Nak? Saya langsung masukin info dari Mendeley. Tapi nggak ada sama sekali sih nama-nama yang saya ditampilkan di bab 2 itu di daftar pustakanya. Jadi Miss agak bingung. Pastikan lagi nanti ya, Chef ya. Jadi apa yang ada di tabel 21 ini harus ada di daftar pustaka. Ya. Nah, kemudian Miss mau contoh nih, misalnya nih variabel penelitiannya si Krestiawan tahun 2020 yang nomor 3. Apakah dia hanya menggunakan satu variabel kepercayaan terhadap keputusan pengguna? Atau ada variabel yang lainnya? Pak Sarli, kasih ya? Udah di sini Pak. Anak Pak Teddy yuk. Dan cepat hari ini, ya kan? Anakku dah, oh Bang Mamuji lagi ya? Apa? Mamuji lagi. Iya, sama Pak Mamuji. Aman ya? Iya, Udah masuk yuk Melisa tuh di sidap. siapa? Melisa. Melisa mana? Di sidap. Melisa jam 11 kan? Udah. Pak Ani kok nggak pergi ke apa? Kirain pergi loh. Enggak, Pak Taufik yang pergi. Ayo Chef, yang Krestiawan 2020, apakah yang menggunakan satu variabel nggak kepercayaan terhadap keputusan pengguna? Atau ada variabel yang lainnya tapi Sherly belum masukkan? Ada variabelnya, cuma tidak. Oh, oke. Ini nak konsep dari tabel 21 penelitian terdahulu ini, misalnya ini Krestiawan. Si Krestiawan ini pakai variabel apapun, meskipun Sherly tidak ambil, itu harus dimasukkan di sini semua.
Jadi misalnya nih dia ada pakai variabel kepercayaan sama variabel lokasi misalnya. Nah tapi kan saya nggak ngambil nih variabel lokasi sebagai penelitian saya ini. Tetap saya harus masukkan di sini. Gitu, ya. Jadi nanti saya cek lagi ya. Misalnya nanti si Akbar ini kalau misalnya ada pakai variabel lain selain service quality sama harga, tetap harus saya masukkan di sini. Hasil penelitiannya juga harus tetap saya tampilkan di sini. Ya. Jadi kita tahu nih, ternyata ada variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa, bukan hanya variabel service quality, harga sama kepercayaan. Paham ya? Oke. Kemudian untuk kerangka pemikiran nanti Miss minta tolong Sherly rapikanlah kembali bentuk ovalnya itu ya Pak ya. Masa ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang menengah. Ya, dirapikan bentuk ovalnya ya. Oke. Kemudian untuk bab 3 yang menjadi populasi penelitian Sherly siapa? Populasi semua penumpang memakai jasa maskapai ini cuman belum diketahui. Oke, pengguna berarti pengguna jasa penerbangan Garuda Indonesia, ya kan? Tapi jumlahnya ini kan tidak bisa diketahui dengan pasti, benar? Karena itulah Sherly menggunakan rumus untuk sampelnya Roscoe. Oke, kalau begitu share, coba Sherly buka yang halaman 29. Kalau memang populasinya itu tidak diketahui, ya, untuk jumlah penduduk masyarakat Kota Pekanbaru ini nggak perlu Sherly tampilkan. Karena kalau misalnya Sherly menampilkan informasi ini, berarti secara tidak langsung Sherly menyampaikan atau menginformasikan bahwa 1.085.000 jiwa masyarakat Kota Pekanbaru ini semuanya menggunakan penerbangan Garuda. Padahal realitanya kan enggak. Karena penerbangan Garuda ini kan termasuk penerbangan yang high class. Ya. Dibandingkan dengan anak Garuda satu lagi, Citylink, lebih efisien naik Citylink dibandingkan dengan naik Garuda. Dan memang biasanya image Garuda itu kebanyakan yang penumpangnya itu adalah penumpang untuk kategori pebisnis atau misalnya untuk yang kategori family. Nah itu kebanyakan naik penerbangan Garuda Indonesia. Tapi kalau untuk yang lainnya, untuk kategori masyarakat yang lainnya akan lebih prepared, akan lebih nyaman ketika mereka lebih menggunakan penerbangan Citylink dibandingkan Garuda. Ya, karena ada perbedaan persepsi. Ya. Garuda Indonesia itu sudah dicap sebagai penerbangan yang high class. Oke, itu silakan dihilangkan. Kemudian, pakai Roscoe. Untuk teknik pengambilan sampelnya pakai apa nih? Accidental sampling. Ya. Teknik pengambilan atau teknik penyebaran angketnya di sini Sherly menginformasikan bahwa Sherly menggunakan accidental sampling. Apa itu accidental sampling? Atau gimana sih kemarin cara Sherly menyebarkan angket kepada konsumen? Ayo, gimana? Pakai mikrofon, menggunakan linknya berarti sosial media. Berarti penyebarannya acak atau ada urutannya atau ada kriteria-kriteria tertentu? Acak? Kamu nyebarkannya misalnya nih, Sherly nyebarkannya ke teman Sherly. Nah, ada kategori nggak misalnya harus sudah berapa kali naik Garuda Indonesia? Atau begitu Sherly tanya ke temennya, pernah nggak pakai Garuda? Pernah, langsung Sherly kasih angket. Nah, berarti itu namanya acak. Ya. Nah, accidental sampling itu berarti adalah Sherly melakukan penyebaran angket secara acak kepada siapapun yang Sherly kenal atau kepada siapapun yang Sherly temui di lokasi. Paham ya? Oke. Kenapa Sherly dapat jadwal sidangnya dadakan ya? Iya. Hah? Iya. Hari Senin kemarin baru tahu. Ya kan memang hari Senin baru tahu. Untung hari Senin baru tahu, bukan hari Selasa kan? Sherly kerja. Berarti hari ini cuti. Ini pakai PLS ya, karena data tidak normal ya. Oke. Halaman 42 coba saya.
halaman 42, nanti saya jabarkan ya, X1 itu variabelnya apa, X2 variabelnya apa, X3 variabelnya apa ya. Nah untuk Y, langsung aja saya tulis keterangannya, Y sama dengan keputusan pengguna jasa ya, jangan sebut variabel terikat lagi. Oke nak? Oke. Halaman 43 itu ada persamaan lagi share, Y sama dengan B1X1. Apa itu bedanya nak? Ini yang pakai PLS, yang halaman 43 ya, yang pakai PLS berarti bukan ini nak persamaannya cukup sampai B3X3 aja, B4X4, B5X5 nggak perlu lagi, kan variabel X nya cuma 3, kok nambah 2 lagi tiba-tiba variabel hantunya ya kan. Nah disesuaikan kembali ya nak ya. Kalau misalnya X nya 3 berarti cukup sampai B3X3 aja, jangan ada tambahan variabel hantu lagi. Oke. Untuk halaman 47 yang karakteristik responden berdasarkan kategori usia. Di sini kan paling banyak adalah usia 17 sampai dengan 25 tahun ya. Tapi Miss masih kurang nyaman dengan alasan yang saya tampilkan. Hal ini dikarenakan responden dalam kategori usia dalam kalangan generasi muda yang sudah mengerti dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Apa hubungannya dengan keputusan pengguna jasa? Ya nanti coba cari alasan yang lebih masuk akal ya, sesuai dengan variabel yang saya gunakan. Nah dari penelitian saya tadi kan udah terlihat nih, ternyata dari 120 tadi ya, 120 angket yang saya disebarkan, sebagian besar itu respondennya sudah untuk status pernikahannya itu sudah menikah, artinya kan emang sudah berkeluarga, makanya lebih banyak menggunakan maskapai Garuda ya kan. Yang belum menikah pasti rata-rata lebih milih yang lain yang mungkin seperti Citylink atau Batik Air atau Lion Air dan yang lainnya. Halaman 57. Ada judulnya variabel keputusan pengguna? Ada. Oke. Untuk variabel keputusan pengguna ini variabel Y atau variabel X? Variabel Y. Oke. Coba bandingkan halaman 57 dengan halaman 37. 37. Oke. Halaman 37 yang tabel 32, yang mana yang variabel Y share? Independen apa dependen? Dependen itu variabel Y. Oke, keterangannya di situ apa nak? Sangat rendah sampai dengan sangat rendah, cukup rendah, tinggi sama sangat tinggi. Yang Shirley tampilkan di halaman 57 apa nak? Kesimpulannya sangat baik. Harusnya kata-kata sangat baik diganti dengan ya, kita tahu ya di sini mana ya. Kenapa Shirley ketika merancang hipotesis di bab 2 menyampaikan informasi bahwa harga itu berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna? Alasannya apa? Hipotesisnya seperti itu. Kemarin pertimbangannya apa? Atau logikanya gimana nih Syar? Sampai saya memutuskan hipotesis yang saya ditampilkan di bab 2 untuk variabel harga itu harga berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Artinya indikator harganya yang dibahas keterjangkauan harga, kesesuaian harga, harga bermanfaat dan kesesuaian kemampuan dari hasil harga. jadi
secara umum dengan pemberitaan penawaran yang seperti tadi Pak Iko sampaikan. Semakin tinggi harga berarti akan semakin menurunkan keputusan penggunaan. Awalnya Sari sudah membuat harga ini mempengaruhi Negatif. cuman disuruh berkaitan dengan sesuai dengan indikator. Oh gitu. Saran bagusnya dikembalikan ke awal aja. Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pengguna aja. Ya, karena memang kalau kita timbul dari objek penelitian yang saya pilih itu lebih bagus kalau misalnya hipotesisnya itu adalah harga berpengaruh negatif. Ya, jadi nanti di hasil pengujian hipotesisnya itu hipotesisnya diterima. Ya, karena kan harga di sini untuk uji T-nya berpengaruh signifikan negatif kan, jadi sejalan dengan hipotesis yang saya bilang. Oke? Kemudian terkait dengan pembahasan seri 24, nanti seri cek lagi ya untuk hasil penelitian yang sejalan sama tidak sejalan. Ya. Yang sejalan itu artinya adalah bahwa ada peneliti lain yang menyatakan kalau misalnya service quality berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Ya. Di halaman 69, seri tampilkan informasinya itu harusnya tidak sejalan itu nak. Si Eri menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh negatif terhadap keputusan pengguna. Hasil penelitian Sherly kan positif, berarti harusnya tidak sejalan. Ya, nah coba cari hasil penelitian yang sejalan, ya, yang sama-sama menyatakan bahwa service quality, harga sama kepercayaan itu masing-masing berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Oke? Coba lagi saja satu. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Itu analisa service seperti apa? Artinya apa? Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna. Artinya semakin bagus kepercayaan yang diberikan maskapai ini, makin banyak yang memutuskan untuk menggunakan jasa maskapai. Oke. Hasil tanggapan responden untuk variabel kepercayaan yang paling tinggi itu pada pernyataan atau pada kalimat angket yang mana sih? Yang paling tinggi rata-ratanya. Berarti salah satunya adalah kenapa sih mereka percaya dengan maskapai, karena ada makannya, ada menyediakan breakfast atau makan siang ya. Kalau dari hasil tanggapan responden dari 120 angket yang sudah disebarkan, atau kalau tidak berarti di sini pernyataan yang keduanya adalah Garuda itu sangat terampil dalam memberikan pelayanan ya. Nah, kenapa sih bagi responden pelayanan dan penyediaan sarapan ini ataupun breakfast ataupun dinner ini penting bagi konsumen? Nah, itu salah satunya bisa karena memang yang menggunakan Garuda ini memang yang sudah kategori konsumen yang sudah berkeluarga. Apalagi kalau mereka misalnya sudah punya anak, otomatis kan ketika kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Nah, anak kan pasti kalau masih kecil itu kan pasti rela dong kita makan segala macam. Nah, kenapa mereka lebih nyaman menggunakan Garuda? Karena fasilitasnya nggak lengkap, ada sarapannya. Ya, kemudian memang dari sisi
service quality yang diberikan Garuda itu memang sudah bisa dibilang best lah dibandingkan dengan maskapai-maskapai yang lainnya. Nah, nanti saya bisa analisa dari sisi itu. Ya, kaitkan dengan hasil tanggapan respondennya, kaitkan dengan karakter respondennya. Dan rata-rata sudah berkeluarga. Kemudian penghasilannya antara 3 sampai dengan 5 juta. Jadi masih worth it lah kalau misalnya mereka ingin menggunakan penerbangan Garuda. Nanti kaitkan di situ ya, Nak ya. Oke. Kemudian untuk bab 5 yang terakhir saran dari Liz, nanti Sherly tambahkan keterbatasan penelitian sebelum saran. Ya. Kan 5.1 itu kesimpulan ya, 5.2 saran. Nah, saran itu jadikan 5.3, 5.2 ini keterbatasan. Ya. Tambahkan informasi bahwa dalam penelitian ini Sherly menggunakan program PLS karena ditemukan indikasi data yang tidak normal ketika Sherly menggunakan program SPSS. Ya, jadikan itu sebagai keterbatasan penelitian. Bisa Sherly sampai di sini? Ya, anteng sekali kamu, Nak. Jangan siok kalau misalnya Sherly udah daftar sidang, berarti Sherly udah harus siap untuk disidangkan kapanpun. Ya, apalagi di sini kan kita sidangkan ini kan karena memang adanya penumpukan draft skripsi karena kemarin 1 minggu tidak bisa sidang skripsi. Ya, jadi udah harus siap kalau misalnya udah kumpul skripsinya. Oke, bukan hanya sekedar ngejar 3,5 tahun tapi belum siap sidang. Ya, Sher ya? Oke, silakan ditutup untuk sidang skripsinya, Sher. Sekian hasil dari skripsi Sherly. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada penguji Sherly dan Pak Thomas. Tanda tangan di sini. Udah waktunya. Nanti tunggu pengumuman aja dari Pak Kadi. Yuk. Ini berkasnya diambil aja di sana.